Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 5, kelas B, Prodi Pendidikan Sejarah 2019 akan membahas tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yuk kita simak. Sebelum memasuki materi, berikut adalah nama anggota kelompok 5B, yaitu Indirani Putri Larasati, NIM 50, Intan Rosita, NIM 51, Irsyad Putra Marhenis, NIM 52, Kinanti Maharani, NIM 53, dan Kusuma Ayu Astria, NIM 54. Berikut subbab materi yang kami ambil yaitu yang pertama, peralihan ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, yang kedua, operasi Gunting Syarifuddin, yang ketiga, ekonomi gerakan Banteng, yang keempat, nasionalisasi Deutsche Bank, yang kelima, ekonomi Alibaba, yang keenam, persaingan finansial ekonomi, dan yang terakhir, rencana pembangunan 5 tahun. Mari kita simak. Subbab pertama yaitu mengenai peralihan ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Kondisi struktur ekonomi masa kolonial itu sendiri dikatakan perekonomiannya bersistem agraris yang bersebelah, maksudnya perekonomian yang menguntungkan bagi kaum penjajah sebagai pemegang peranan utama. Akibatnya, unsur perekonomian nasional tidak memiliki peranan yang berarti. Sedangkan kondisi perekonomian awal setelah berdaulat sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan mengalami berbagai permasalahan seperti nilai rupiah anjlok, menurunnya kegiatan ekspor hingga terjadinya inflasi, krisis devisa, pengeluaran pemerintah dari sektor non-pembangunan relatif cukup besar, nilai utang Indonesia meningkat, nilai ekspor yang masih bergantung pada jenis hasil perkebunan. Poin selanjutnya mengenai hambatan yang dialami dalam mewujudkan perekonomian nasional. Dilatar belakangi sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang ditandai maraknya perusahaan asing dan kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian yang dominan. Faktor lainnya yaitu pada pihak pemerintah sendiri belum mampu merancang sistem politik keuangannya. Di sisi lain, Belanda tidak mewarisi ahli ekonomi yang mumpuni, sehingga upaya mengubah sistem ekonomi kolonial ke nasional tidak membawa perubahan yang signifikan. Selanjutnya yaitu Operasi Gunting Syarifuddin. Menurut Johnny Effendi, dalam bukunya yang berjudul Perekonomian Indonesia, Gunting Syarifuddin merupakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syarifuddin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yaitu pemotongan nilai uang atau senering yang mulai berlaku pada jam 8 malam tanggal 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Selanjutnya yaitu terdapat 3 jenis mata uang yang beredar di Indonesia, seperti yang pertama yaitu uang Republik Indonesia atau ORI, yang kedua mata uang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh Deutsche Bank, yang ketiga yaitu mata uang yang digunakan ketika Nika atau Belanda berada di Indonesia pasca kemerdekaan. Berikut gambaran kebijakan Gunting ala Syarifuddin. Selanjutnya yaitu ekonomi gerakan Benteng. Program Benteng yaitu upaya menumbuhkan wira swastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing. Program Benteng terutama mencakup impor karena modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Peranan Belanda sangat terasa di bidang ini, terutama lewat 5 perusahaan niaga besar. Nasionalisasi Deutsche Bank. Sebelum dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia, Deutsche Bank merupakan bank yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengeluarkan uang di Hindia Belanda. Deutsche Bank berdiri pada tanggal 1 Januari 1848 atas prakarsa dari Mr. C.T.L. Laut yang sebelumnya pada tahun 1816. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak perubahan yang terjadi di hampir seluruh hal kehidupan, yang salah satunya yaitu perbankan di Indonesia. Berdasarkan surat kabar Suara Rakyat
Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1951 disebutkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Mr. Yusuf Wibisono menyatakan bahwa pemerintah bermaksud untuk menasionalisasikan Bank Peredaran The Java Bank sebelum akhir tahun 1951, dan The Java Bank yang sudah dinasionalisasikan ini akan menjadi bank peredaran dari Republik Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu merasa bahwa melakukan nasionalisasi terhadap The Java Bank sangatlah perlu karena selama awal tahun 1950-an terjadi perdebatan politik perihal langkah-langkah untuk menghilangkan kepentingan dan pengaruh Belanda, sehingga dapat dibangun sebuah ekonomi nasional Indonesia. Sebagian aparat pemerintah mengusulkan untuk pembongkaran kepentingan ekonomi Belanda tersebut dilakukan secara bertahap untuk mencegah gangguan ekonomi yang lebih serius. Sedangkan sebagian besar pemimpin nasional lainnya mengusulkan langkah yang lebih cepat tanpa menghiraukan ongkos jangka pendek dislokasi ekonomi dan untuk pergantian unit usaha negara maupun koperasi. Ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba merupakan suatu sistem ekonomi yang diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisuryo, Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, periode Juli 1953 hingga Juli 1955. Sistem ekonomi ini diresmikan pada tanggal 8 September 1953 setelah Menteri Ishak Cokro Hadisuryo mengeluarkan sebuah surat edaran yang menyatakan bahwa bagi para importir nasional disediakan 80-90% dari lisensi devisa. Program atau sistem ini diwujudkan dengan adanya hak-hak istimewa lainnya yang diberikan kepada importir Indonesia dalam bentuk alokasi lisensi devisa. Sebelum diberlakukannya program Benteng, para importir pendatang hanya diperbolehkan menggunakan 7% dari devisa yang tersedia. Pada tahun 1952, sekitar 42,7% dari devisa diberikan kepada importir Indonesia, 30,7% diberikan kepada importir Eropa, 24,4% kepada importir Cina, dan 2,2% kepada importir Asia lainnya. Sistem ekonomi ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada produsen lokal untuk dapat bersaing dengan produsen asing yang masuk ke Indonesia. Persaingan finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap periode 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Pada masa ini, banyak terjadi masalah desentralisasi, invasi, dan pemberantasan korupsi pada pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Lalu, dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Dalam misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang dicapai yaitu terjadinya persetujuan finansial ekonomi atau FINEK yang terdiri atas 1. Hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan liberal. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada Undang-Undang Nasional. Tujuannya untuk melepaskan keterikatan ekonomi dengan Belanda. Dan hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia. Hingga tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB. Menurut Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Resolusi, pembatalan KMB ini menyebabkan banyak pengusaha Belanda menjual perusahaannya. Sedangkan perusahaan pribumi pada masa itu belum dapat mengambil alih perusahaan Belanda karena perusahaan pribumi belum bisa mengelola perusahaan Belanda. Sehingga tidak heran jika banyak perusahaan milik Belanda
tutup di Indonesia. Rencana Pembangunan 5 tahun RPLT Masa Demokrasi Liberal. Dalam buku yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia karya Noto Susanto, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Biro Perancang Negara. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang yang dipimpin oleh Insinyur Juanda. Kemudian badan ini menghasilkan kebijakan yang disebut dengan Rencana Program Pembangunan 5 tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961, tetapi baru disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Disebutkan juga pada buku yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia karya Noto Susanto, pembiayaan RPLT telah diperkirakan mencapai sekitar 12,5 miliar. Dan dalam buku yang berjudul Sejarah Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1956 sampai 1960 menyatakan pelaksanaan RPLT tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia ternyata menimbulkan gejolak ekonomi. Ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Itulah beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Kami akhiri pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.